Dengan saya sendiri, Dwi Nawangsari, dan saya Rizky Ginda Lestari, dan saya Adila Wahyu Astria, dan saya Alexander Nur Siregar, dan saya Muhammad Iqbal Lubis. saksikan berita selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang deret berkala dan peramalan, di mana pada deret berkala mempunyai arti yaitu kumpulan data dari periode waktu tertentu, dan peramalan itu merupakan suatu kegiatan yang memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi deret berkala dan peramalan adalah sebuah teknik yang digunakan dalam ilmu statistik untuk mengetahui informasi atau peristiwa masa depan berdasarkan data di masa lalu. Biasanya deret berkala dan peramalan menggunakan dalam perdagangan ataupun kegiatan ekonomi. Dengan adanya deret berkala dan peramalan memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat di masa yang akan datang. Deret berkala memiliki 4 faktor komponen gerak yang dapat mempengaruhi serta menjelaskan keseluruhan, yaitu pertama, tren atau T, di mana tren atau T adalah suatu gerakan yang berjangka panjang pada nilai data berkala atau Y yang menunjukkan keinginan untuk suatu peningkatan atau penurunan keseluruhan dan bertahan selama periode 10 tahun. Yang kedua, variasi musiman atau S, di mana variasi musiman atau S adalah suatu berputar di sekitar tren yang tidak teratur dan musiman. Biasanya pergerakan naik turun terhadap tren dalam waktu setahun dan terjadi setiap tahun. Variasi ini dikenal dengan data berbasis bulanan atau kuartal. Yang ketiga, variasi siklus atau C, di mana variasi siklus atau C adalah ainan jangka panjang yang teratur. Selain itu, tren naik turun biasanya berlangsung selama beberapa tahun. Yang keempat itu ada variasi yang tidak tetap atau irregular atau I, di mana variasi yang tidak tetap ini adalah pengembangan yang tidak standar sama sekali. Tidak mungkin mengklasifikasikan variasi ini sebagai musiman atau siklus. Adapun metode yang digunakan dalam analisis tren untuk melakukan peramalan terdapat beberapa, seperti pertama, metode semi rata-rata atau semi average method, di mana untuk mencari metode semi rata-rata dia memerlukan rumus, yaitu K2 atau kelompok 2 dikurang dengan K1 atau kelompok 1 per tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. Yang ketiga yaitu metode tren kuadratis, di mana untuk mencari metode tren kuadratis itu mempunyai rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah BX tambah CX2, di mana pada rumus itu kita harus mencari nilai koefisien A, B, dan C-nya. Untuk mencari koefisien A itu memerlukan rumus, yaitu buka kurung sigma Y tutup kurung dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, untuk mencari nilai koefisien B-nya itu sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, untuk mencari nilai C-nya itu N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang Y dikali dengan sigma X kuadrat dan dikali dengan sigma Y per N dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat di kuadrat. Yang keempat yaitu metode tren eksponensial, di mana untuk mencari metode tersebut menggunakan rumus Y sama dengan A dikali 1 ditambah B dipangkatkan dengan X. Untuk mencari ln-nya itu yaitu ln A tambah X ln buka kurung 1 ditambah B tutup kurung. Jadi untuk A sama dengan anti ln buka kurung sigma ln Y dibagi dengan N, dan untuk mencari B nya itu sama dengan anti ln
sigma dari X dikali ln Y per sigma X kuadrat dikurang 1. Nah, yang kedua itu ada variasi musiman, di mana pada variasi musiman ini terdapat beberapa metode untuk menyelesaikannya, yaitu yang pertama metode rata-rata sederhana, di mana pada variasi musiman ini metode rata-rata sederhananya menggunakan rumus indeks musim, yaitu rata-rata per kuartal dibagi dengan rata-rata total dikali 100. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren, di mana metode rata-rata dengan tren ini menggunakan rumus indeks musim sama dengan nilai data asli per nilai tren dikali dengan 100. Nah, yang ketiga itu adalah metode rasio rata-rata bergerak, di mana metode rasio rata-rata bergerak ini menggunakan rumus indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Nah, di mana nilai rasionya itu sama dengan data asli per data rata-rata bergerak, dan faktor koreksinya itu sama dengan 100 dikali N per jumlah rata-rata rasio selama N. Yang ketiga itu ada variasi siklus, di mana untuk mencari variasi siklus itu menggunakan rumus Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Maka dari itu TCI sama dengan Y per S atau Y per S sama dengan T dikali C dikali I. Nah, yang selanjutnya itu CI sama dengan TCI per T, di mana CI adalah indeks elemen, lalu siklus tren itu T ditinggalkan dari data normal. Yang keempat yaitu variasi tidak tetap atau irregular ataupun gerak tak beraturan. Nah, variasi ini menggunakan rumus I sama dengan CI per C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama, yaitu analisis tren dengan menggunakan metode sini rata-rata. Nah, di sini tuh ada data jumlah pelanggan PT HPA dari 2018 sampai 2023. Nah, yang ditanya itu hitunglah perkiraan pelanggan untuk tahun 2020 dan buatlah persamaan pelanggan PT HPA. Untuk mencari jawaban dari ini, kita akan menyusunnya dari beberapa cara. Yang pertama itu kita akan mengelompokkan dua bagian, itu kelompok 1 itu mencakup tahun 2018 sampai 2020, karena data yang digunakan untuk jumlah pelanggan PT HPA ini terdapat per tahun, maka ini kita bagikan kembali, yaitu 3 untuk kelompok pertama dan 3 kedua untuk kelompok kedua. Maka didapat kelompok pertama itu mencakup tahun 2018 sampai 2020 dan kelompok kedua itu mencakup tahun 2021 sampai 2023. Cara yang kedua, kita mencari rata-rata setiap kelompok. Di mana mencari rata-rata setiap kelompok itu, kelompok pertama tadi ini 3 bagian ini, yaitu 4,2 jumlah pelanggannya sampai sini, itu ditambah dibagi dengan jumlah data kelompok pertama yaitu 3 dengan hasil 4,93. Untuk kelompok yang kedua, bagian kedua itu sama dengan kelompok pertama, yaitu jumlah pelanggannya dibagi dengan data kelompok untuk kelompok kedua, maka dapat diperoleh hasil 6,67. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mencari nilai perubahan. Untuk mencari nilai perubahan yang diturunkan rumus yaitu B sama dengan kelompok 2 dikurang kelompok 1 per tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. Maka diperoleh kelompok 2 itu yaitu 6,67 dikurang dengan kelompok 1 4,93 per tahun dasar 2 nya itu pertengahan dari tahun dasar 2 ini yaitu 2002 dan pertengahan dari tahun dasar yang pertama itu 2019. Maka 2022 dikurang 2019 sama dengan hasilnya 0,58. Jadi persamaannya untuk yang A nya sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 2019, dan untuk yang B Y sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 2022. Kemudian untuk mencari cara yang keempat dengan perkiraan angka selama beberapa dekade 2024. Maksudnya itu setelah tahun 2023 itu kan 2024, maka kita akan mencari dekade untuk 2024. Yang pertama mencari nilai X sama dengan
ditambah 0,58x. Nah, maka dari itu nilai x-nya itu sama dengan 5. Kita ambil itu dari nilai x untuk tahun dasar 2019. Kenapa nilai x itu sama dengan 5? Karena di sini kita akan mencari tahun selanjutnya, yaitu tahun 2024, di mana nilai x untuk tahun dasar 2019 itu merupakan nilai berurutan positif untuk ke bawah. Jadi dia kalau kita mencari ke bawah itu nilainya itu berurutan dan itu positif. Maka setelah angka 4 itu kan ada angka 5. Nah, untuk tahun 2024 itu angkanya jadi nilai x itu 5. Selanjutnya kalau kita mau mencari tahun 2025, kita urutkan angkanya itu berarti tadi tahun 2024 itu 5, berarti tahun 2025-nya itu 6. Nah, di sini kita masukkan ke persamaannya itu, yaitu y sama dengan 4,93 tambah 0,58x. Nah, jadi di sini y sama dengan 4,93 ditambah 0,58. X-nya tadi itu 5, yaitu jadi 0,8 itu dikali dengan 5, memperoleh hasil yaitu 7,83 ribu pelanggan untuk tahun 2019. Nah, untuk tahun dasar 2022 nilai x-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini nilai x untuk tahun dasar itu kebalikan dari nilai x untuk tahun dasar yang 2019 ini. Tetapi di sini kan juga sama, dia kalau semakin ke bawah urutannya juga semakin positif. Maksudnya tuh ke bawah tuh positif juga. Tetapi ini nilainya itu kebalikan dari ini. Maka setelah tahun 2023 itu 1, maka tahun 2024 itu nilainya adalah 2. Dan 2025-nya itu nilainya adalah 3. Kayak gitu seterusnya. Jadi dapat diperoleh persamaan dari tahun dasar 2022 itu y sama dengan 6,67 tambah 0,58x. Maka memperoleh hasil y sama dengan 6,67 ditambah 0,58 dikali x. X-nya tadi itu 2. Jadi kita masukkan 6,67 ditambah 0,58 dikali 2, maka memperoleh hasil juga 7,83 ribu pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus analisis tren menggunakan metode kuadrat kecil, di mana di sini sudah ada data dari tahun 2019 hingga tahun 2023, dan di mana jumlah pelanggan pada tahun 2019 adalah 5,0 ribu, dan tahun 2020 sebanyak 5,6, dan di tahun 2021 sebanyak 6,1, dan di tahun 2022 sebanyak 6,7, dan tahun 2023 sebanyak 7,2. Selanjutnya adalah penyelesaian dari data tersebut menjadi tahun 2019 hingga tahun 2023, dan pelanggan akan digambarkan dengan gambar Y, di mana 5,0 dan 5,6, 5,1, 6,7 dan 7,2 dapat dihasilkan dengan sigma Y sama dengan 30,6. Dan kode X tahun 2019 adalah min 2, kode X tahun 2020 sebanyak 1, dan kode X tahun 2021 sebanyak 1, kode X tahun 2022 sebanyak 1, dan kode X tahun 2023 sebanyak 2, di mana Y dikali X mendapatkan hasil dari 5,0 dikali min 2 hasilnya min 10,0, dan 5,6 dikali min 1 hasilnya min 5,6, begitu pun seterusnya, dan dapat dihasilkan dengan sigma Y dikali X sama dengan 5,5. Selanjutnya X kuadrat, di mana kode X tahun 2019 dikuadratkan menjadi 4, begitu pun seterusnya. Maka nilai A adalah sigma Y dibagi A sama dengan 30,6 dibagi 5, hasilnya mendapatkan 6,12. Selanjutnya nilai B, di mana sigma Y dikali X per sigma X kuadrat dibagi 5,5 dibagi 10 hasilnya 0,55. Jadi persamaan trennya tadi adalah 6,12 ditambah 0,55. Maka perkiraan nilai tahun 2020 dengan nilai X sama dengan 3.
Akan melanjutkan dengan metode tren kuadratis. Dari data berikut, contoh persamaan tren kuadrat dan nilai tahunan yang diantisipasi dari tahun 2020 dan 2023. Dan inilah dari tahun 2019 sampai 2023. Juga pelanggannya atau ribuan benar bisa dilihat. Dan cara penyelesaiannya dari tahun 2019 ini pelajaran ini yang dari sini. Jadi pelajaran itu 5,0. Dan sampai selanjutnya 2020 5,6. Terusnya 6,1 2021. Tahun 2022 6,7. 2023 7,2. Metode X-nya dari sini dari 2019 sampai 2023. Karena di sini dia X-nya harus 0 di pertengahan ini. Dan kalau tahunnya atau sebelumnya makin menurun, jadi sama dengan yaitu negatif. Kalau tahun semakin meningkat atau sama dengan di atas 2021 itu dia nilainya jadi positif. Karena diambil 2021 ini jadi 0 dan 2020 min 1, 2019 min 2, dan 2022 itu 1, dan 2023 itu 2. Terus untuk mencari nilai X, untuk mencari X kali Y kali X ini nilainya dia dikalikan 5,0 dikali min 2, jadi hasilnya min 10. Terus kalau X kuadrat ini kita tinggal ngambil dari sini aja. Min 2 ini jadi X kuadrat, jadi hasilnya sama dengan 4. Dan untuk X kuadrat Y ini diambil dari min 2 dikali min 10 sama dengan 20. Begitu selanjutnya X pangkat 4 diambil dari sini 4. Jadi kita ambillah totalnya sama dengan 16. Terus selanjutnya begitu juga dengan yang ini 5,6 untuk tahun 2020 ini 5,6 dikali min 1 sama dengan min 5,6. Dan dari sini juga, dan untuk mencari X kuadrat ini juga dari sini juga ada kode X dikuadratkan aja lah, jadi 1. Untuk X kuadrat Y ini 5,6 kali 1, jadi sama dengan 5,6. Selanjutnya itu juga untuk X pangkat 4 ini yang di sini, jadi tetap hasilnya 1. Itu kita mencari total Y kali X. Y kali X ini dia pelanggan atau bisa bilang Y, dan kode X atau tahun. Jadi 6,1 dikali 0 tetap hasilnya 0. Begitu juga selanjutnya dikuadratkan 0 dikuadratkan tetap 0 juga. Dan X kuadrat Y dikali yang ini juga 0. Begitu X kuadrat kan, kalau ini di X pangkat 4 kan, jadi hasilnya tetap 0 juga. Begitu selanjutnya begitu juga dengan cara yang tadi yang kita tahu, yang untuk mengambil Y kali X ini, dan itulah Y kali X, jadi 6,7 dikali 1 tetap hasilnya 6,7. Begitu juga 1 dikuadratkan, jadi sama dengan 1 juga hasilnya. Dan untuk mencari X kuadrat Y itu ini dikalikan ini 6,7 dikali 1, jadi sama dengan 6,7. Begitu juga X
mencari X pangkat 4 itu satu ini dikuadratkan lah, di pangkat 4 kan lah, jadi satu juga. Dan untuk mencari ini juga untuk di tahun 2023 7,2 dikali 2 sama dengan 14,4. Dan di mencari X kuadrat ini dia dikuadratkan jadi 4. Mencari X kuadrat ini dia 2 dikalikan 14,4, jadi sama dengan hasilnya 28,8. Terus untuk mencari X pangkat 4 ini, 4 ini lagi kuadratkan, jadi sama dengan 16. Begitu jumlahnya kita totalkan itu pelanggan Y dari 2019 sampai 2023 kita hitungkan jadi 5,05 lah sampai di sini itu hasilnya 30,6. Dan jumlah selanjutnya untuk mencari jumlah Y kali X ini kita totalkan lagi dari sini ke sini sampai ke bawahnya. Jadi hasilnya 5,5. Begitu dengan selanjutnya, ini hasilnya 10. Dan hasil X kuadrat Y hasilnya 61,1. Begitu juga dengan X pangkat 4 hasilnya 36. Dan akan melanjutkan penyelesaiannya. Yang ini A sama dengan kurung sigma Y kurung lagi sigma X pangkat 4 kurung dikurang lagi sigma X kuadrat Y kurung lagi sigma X kuadrat kurung dibagi N kurung sigma X pangkat 4 kurung dikurang lagi sigma X kuadrat 2. Jadi kita totalkan sama dengan yang sigma Y ini kurung 30,6. Jadi ambil lagi pelanggan Y ini dikali dengan 34 itu ngambil dari ini total ini 4 dikurang kurung 61,1 dikali 10 kurung bagi dengan 5 kurung 34 kurung dikurang 10 kuadrat, jadi sama dengan 429,4 dibagi 70 sama dengan 6,13. Itu adalah total yang A. Dan total selanjutnya yang B, kita akan mencari total B. B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X kuadrat sama dengan 5,5 bagi 10 sama dengan 0,55. Itu total yang B. Kita akan mencari yang C. Jadi yang C itu sama dengan N sigma Y berkurung sigma ini coba. Terus untuk mencari total yang C sama dengan N berkurung sigma X kuadrat Y kurung dikurang berkurung sigma X kuadrat berkurung sigma X sigma Y kurung dibagi N berkurung sigma X pangkat 4
dikurang 10 dikali 30,6 dibagi dengan 5,34 dikurang 10 maka 2. Jadi sama dengan min 0,0017 dengan 5 kali 61,1 dikurang 10 dikali 30,6 dibagi 5 kurang 10 kedua dengan ini 0,0017. Dan di sini kita akan mencari persamaan kuadratis dengan Y sama dengan 6,13 tambah 0,55x dikurang 0,0017 x kuadrat. Dan di sini ramalan untuk tahun 2020 x sama dengan 3. Di sini akan ditambahkan ramalan ini Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55 kurung 3 kurang 0,017 kurung 3 kedua sama dengan 7,72. Ini total untuk ramalan tahun 2020. Dan di sini kita akan mencari ramalan untuk tahun 2023 atau 40 x sama dengan 6. Dan kita akan mencari untuk tahun 2023 ini dengan Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55 kurung 6 dikurang 0,0017 kurung 6 kurung kuadrat sama dengan 9,18. Nah, ini total ramalan untuk tahun 2023. Di sini saya akan mengajarkan metode tren eksponensial buat persamaan tren eksponensial menggunakan data sebelumnya, ramalan untuk tahun 2020 dan 2023. Di sini adalah datanya dari tahun 2019 sampai 2023. Jumlah pelanggannya adalah 5,0 sampai dengan 7,2. Di sini kita akan melanjutkan tahap penyelesaiannya. Tahap penyelesaiannya dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dan untuk mencari perangkat bagiannya itu dari sini kita ambil. Jadi dari tahun 2019 itu 5,0, tahun 2020 5,6, 2021 6,1, dan selanjutnya 6,7, 7,2. Nah, dan untuk mencari kode X ini
Dan untuk 2019 itu di kodeksnya karena banyaknya data ganjil maka nol ditempatkan di tengah 2021. Dan untuk mencari lognya itu dari 2019 itu dengan pelanggannya atau diambil dari 5,0 jadi ditotalkan dengan 1,6. Terus X log Y itu diambil dari min 2 kali 1,6 jadi totalnya min 3,2. Selanjutnya juga begitu. Dan untuk mencari tahun 2020 itu di X kuadrat diambil dari sini kode X min 1 di X kuadratkan jadi 1. Begitu juga dengan log Y diambil dengan pelanggan atau Y ini 5,6 jadi totalnya 1,7. Untuk mencari X log Y ini diambil dari sini kode X ini min 1 dikalikan dengan 1,7 jadi sama dengan min 1,7. Terusnya juga begitu dengan cara yang tadi ditotalkan min 0 untuk ngambil log Y itu dari sini jadi totalnya 1,8. Begitu juga dengan selanjutnya ya seperti itu tadi lah yang X ini X log Y ini diambil dari 0 kali 1,8 jadi hasilnya tetap 0. Itu juga dengan yang tahun 2022 total X kuadratnya itu 1 diambil dari kode X sampai ini dikuadratkan tetap hasilnya jadi 1 juga. Dan untuk mencari log Y ini di tahun 2022 6,7 jadi kalau dihasilkan dia 1,9. Dan untuk mencari X log Y ini dari kode X 1 dikali 1,9 total 1,9. Dan begitu juga selanjutnya X kuadrat 2 dijadikan dengan X kuadrat sama dengan 4 dan log Y nya itu diambil dari belakang Y 7,2 hasilnya 2,0. Di tahun 2023 mencari X log Y nya 2 dikalikan 2,0 disusun dengan 4 dan untuk menjumlahkan semuanya ditotalkan jumlah pelanggan jumlah X kuadrat ini ditotalkan 10 dengan 10 dan log Y ini ditotalkan 9,0 dan X log Y ini dengan 1. Selanjutnya kita mencari kesamaan A sama dengan anti log N kurung sigma log N Y kurung dibagi N sama dengan anti log N 9 bagi 5 sama dengan anti log N 1,8 dengan 6,1. Terus yang B nya B sama dengan anti log N sigma kurung X kali X log N Y kurung dibagi sigma kurung X kurung 2 dikurang 1 sama dengan anti log N 0,9 kurang 10 dibagi 10 kurang 1 sama dengan
kurang 1 dengan 0,094. Terus kita mencari sehingga persamaan eksponensialnya adalah 2 Y sama dengan 0,141 kali 0,094 X. Dan peramalan, kita mencari peramalan untuk tahun 2020 X sama dengan 3. Dan ini mencari peramalan tahun 2020 Y sama dengan 0,1 kurung 1 ditambah 0,094 kurung 3. Ini sama dengan 6,1 kurung 1,094 kurung 3 sama dengan 7,89. Dan ini peramalan tahun 2020. Dan kita akan mencari tahun peramalan 2023. Peramalan untuk tahun 2023 huruf X sama dengan 6. Dan kita akan mencari hasilnya Y sama dengan 6,1 kurung 1 ditambah 0,094 kurung 6 sama dengan 6,1 kurung 1,094 kurung angka 6 sama dengan 10,23. Dan ini adalah hasil semua metode eksponensial. Di sini saya akan menyampaikan contoh kasus dari variasi musiman dengan menggunakan metode rata-rata sederhana dan data produksi jagung triwulan dari tahun 2019 hingga 2022. Di sini ini adalah contoh dari data produksi jagung triwulan dari tahun 2019 hingga 2022 dan memproduksi tahun 2019 produksi 44, tahun 2020 produksi 48, dan tahun 2021 produksi 48, dan tahun 2022 produksi 47. Di sini saya akan mencari nilai total dari produksi yang bernilai 187. Dan dari data triwulan saya akan menjumlahkan data sebanyak 97, dan dari data itu saya akan menjumlahkan sebanyak 57 dan 33. Di sini saya akan menjelaskan mencari jumlah rata-rata dengan menggunakan rumus total produksi dibagi banyaknya data. Dari total produksi yaitu berjumlah 187 dan banyaknya data yaitu 2019 hingga 2022, hingga rata-rata dari produksi yaitu 46,75
Dan dari total produksi yang berjumlah 97 dibagi 4 yaitu 24,25. Dan kemudian dari total produksi yang berjumlah 57 dibagi banyaknya data yaitu 2019 hingga 2022 yaitu 14,25. Kemudian dari total produksi 33 dibagi banyaknya data dari tahun 2019 hingga 2022 yaitu 8,25. Rata-rata tahunan adalah 46,75, maka harus dibagi dengan 3 agar setiap kuartalnya menjadi 15,58. Dari indeks musim 1 yaitu rata-rata triwulan dibagi dengan rata-rata total. Dikali 100 sama dengan 24,25 dibagi 15,58 dikali 100 sama dengan 156. Indeks maksimum 1 yaitu rata-rata triwulan dibagi dengan rata-rata total. Dikali 100 yaitu 14,25 dibagi 15,58 dikali 100 sama dengan 91. Selanjutnya indeks maksimum 1 yaitu rata-rata triwulan 3 dibagi rata-rata total dikali 100 yaitu 8,25 dibagi 15,58 dikali 100 yaitu 53. Dari produksi di tahun 2019 diperkirakan 54.000 ton. Kemudian total rata-rata untuk setiap kuartalnya adalah 18.000 ton. Dengan target untuk setiap triwulannya yaitu target setiap triwulan adalah indeks musimum dikali rata-rata total dibagi dengan 100
yaitu 16,38 ribu ton. Untuk target yang ketiga, yaitu 53 dikali 18 dibagi dengan 100 sama dengan 9,54 ribu ton. Adapun metode rata-rata dengan tren. Yaitu mulai dari bulan Januari hingga Desember, pendapatan rupiahnya ialah dari bulan Januari yaitu 88, Februari 82, Maret 106, dan April 98, dan Mei 112, dan Juni 92, dan Juli 102, dan Agustus 96, dan September 105, dan Oktober 85, dan November 102. Berikutnya Desember 76. Dari data tersebut terdapat penyelesaiannya, yaitu yang berjumlah 1144, dan XY berjumlah 64, dan X2 berjumlah 203. Karena jumlah informasi data digunakan adalah genap, maka nilai X digunakan dengan nilai 0,5. Dan untuk nilai Y, X dan Y sama dengan A ditambah BX dengan rumus A sama dengan Y per N dan B sama dengan YX dibagi X. Berikutnya, adapun data dari bulan Januari hingga Desember dengan mencari indeks musimnya adalah dengan nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Dikali dengan 100. Saya di sini akan menjelaskan metode rata-rata bergerak. Gunakan rata-rata bergeser untuk menghitung indeks musim selama 3 kuartal dengan menggunakan data produksi yang berikut. Datanya sudah ada di sini.
tahun sekian 2020 sampai 2023. Cara penyelesaiannya menggunakan rumus penjumlahan setiap 3 triwulan. Berarti ini 22 ditambah 14 ditambah 8. Jadi berbeda dari sini. 22 ditambah 14 ditambah 8 hasilnya 44. Sampai seterusnya. Kemudian untuk mencari rata-rata sama dengan untuk mencari rata-rata ya. Total bergerak triwulan dibagi 3. Total bergerak triwulan dibagi 3. Total bergerak ini karena dia 3 triwulan jadi dibagi 3 sama dengan 44 dibagi 3 hasilnya 14,7. Sampai ke bawah ya. Semua dibagi 3. Kemudian untuk mencari indeks musim kita menggunakan rumus data asli dibagi data rata-rata kemudian dikali 100. Maka data aslinya adalah 14 dibagi sama dengan 14,7 kemudian dikali 100 dan hasilnya adalah 95. Begitu seterusnya. Data asli dibagi rata-rata kemudian dikali 100 hasilnya sekian. Setelah mendapatkan daftar musim sebagai insentif untuk setiap kuartal, lalu gabungkan mencari kuartal yang sama untuk mengetahui nilai normal untuk setiap kuartal di setiap tahunnya. Jadi di sini tahun 1 di bagian tahun 2020 triwulan 1, 2, dan 3 hasilnya 156. Di 2021 hasilnya 156. Hasil dari 156 ini dapatnya dari sini 156 triwulan 1, kemudian 153 ini triwulan 1, triwulan 3, kemudian 157 nya dari sini triwulan 1 juga ya. Kemudian yang bagian triwulan kedua 95 dari sini, yang 94 dari sini, yang 88 dari sini, yang 89 nya dari sini. Kemudian yang triwulan ketiga 51 nya dari sini, 49 nya dari sini, 52 nya dari sini. Kemudian di sini kita akan mencari rata-rata dari setiap triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan ketiga. Di sini kita menggunakan rumusnya 156 ini dibagi 3, 163 ini dibagi 3, 157 dibagi 3. Kemudian hasilnya itu ditambahkan mendapatkan hasilnya sekian 159 atau 158 kepada 7 dibuatkan menjadi 159. Sama seperti ini juga hasilnya 91,5 dibuatkan 92 sama juga seperti ini 50,67 dibuatkan menjadi 51. Maka jumlah kuartal dalam setahun N sama dengan 3. Oleh sebab itu penjumlahan nilai rata-rata indeks kuartalan yaitu 159 ditambah 92 ditambah 51 semestinya 300. Namun yang terjadi adalah 302. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor koreksi, di mana faktor koreksi sama dengan 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata sama dengan 100 dikali 3 dibagi hasil dari rata-rata tiap triwulannya sama dengan 300 dibagi 302 sama dengan kami memperoleh hasil 1,0 sekian. Maka kami bulatkan 1. Maka faktor koreksinya hasilnya adalah 1. Kemudian untuk mencari indeks triwulan 1, 2, dan 3 kita menggunakan rata-rata di setiap triwulan 1, 2, dan 3 itu semua dikali 1. Maka 159 dikali 1 hasilnya 159 dan seterusnya triwulan 2 92 dikali 1 92 dan yang ketiga 51 dikali 1 sama dengan 61. Saya dari sini akan mencari contoh kasus variasi siklus. Di sini sudah datanya dari tahun 2020, 2021, 2002 dan 2003. Produksinya di tahun 2024, di tahun 2021 48, di tahun 2022 juga, di tahun 2023 47. Di triwulannya
di tahun 2020, di triwulan 1 22, di triwulan 2 14, di triwulan 3 8. Di 2021 triwulannya di triwulan 1 25, di triwulan 2 15, di triwulan 3 18, di tahun 2022 di triwulan 1 26, di triwulan 2 14, di triwulan 3 8. Di tahun 2023 di triwulan 1 20, di triwulan 1 24, di triwulan 2 14, di triwulan 3 9. Maka kita akan disini melakukan penyelesaian di tahun 2020 triwulan 1 Y 22, triwulan 2 14 dan 8 sampai seterusnya. Kemudian untuk kolom S, kita hanya mengambil dari indeks musim yang berada di metode rata-rata bergerak sebelumnya, di mana 95 di triwulan 2, 51 triwulan 3, 156 triwulan 1, 94 triwulan 2, 49 triwulan 3, 163 triwulan 1, 88 triwulan 2, 52 triwulan 3, 157 triwulan 1, dan 89 triwulan 2. Kemudian untuk mencari TCI, kita di sini menggunakan rumus TCI sama dengan Y dibagi S dikali 100. Maka 14 Y ini 14 dibagi 95, 14 dibagi 95 kemudian dikali 100, maka hasilnya 14,7, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita mencari CI. Untuk CI kita menggunakan rumus CI sama dengan TCI dibagi T kemudian dikali 100. Maka TCI di sini 14,7 dibagi 17,2 kemudian dikali 100, maka hasilnya 85 sampai seterusnya. Kemudian di sini kita untuk mencari C di sini menggunakan metode rata-rata bergerak dengan menjumlahkan setiap triwulannya. Berarti 85 ditambah 93 ditambah 97 kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 92. Lalu selanjutnya untuk mencari 96 ini dari 93 ditambah 97 ditambah 99 dibagi 3, maka hasilnya 96. Untuk mencari 100, 97 ditambah 99 ditambah 103 dibagi 3, maka hasilnya 100. Untuk mencari 102 dari 99 ditambah 103 ditambah 104 dibagi 3, maka hasilnya 102. Untuk mencari 104 dari 103 ditambah 104 ditambah 105 kemudian dibagi 3, maka hasilnya 104. Untuk mencari 105 dari 104 ditambah 105 ditambah 105 dibagi 3, maka hasilnya 105. Untuk mencari yang 106, 105 ditambah 105 ditambah 107 kemudian dibagi 3, maka hasilnya 106. Kemudian untuk mencari 108, 105 ditambah 107 ditambah 112 kemudian dibagi 3, maka hasilnya 108. Selanjutnya yaitu analisis yang terakhir, siklus variasi tidak tetap, di mana kita masih menggunakan data produksi jagung pada triwulan 2020 hingga 2023 untuk menghitung file data gerakan tak terduga atau tidak tetap. Nah, pada siklus sebelumnya atau pada variasi siklus kita telah mencari nilai CI dan nilai C, di mana berikut adalah datanya. Selanjutnya kita akan mencari nilai pada kolom I. Untuk mencari nilai pada kolom I, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan CI dibagi C dikali 100. Maka 93 dibagi 92 dikali 100 hasilnya yaitu 101. Begitupun untuk mencari data berikutnya. Nah, itulah penjelasan mengenai variasi tidak tetap.